Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memperpanjang mukaddimah lagi karena mengejar inti ceramah yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita besok sudah memasuki 27 Ramadan. Malam ini adalah malam yang ke-27. Artinya hanya tersisa 3 malam lagi bagi kita untuk melaksanakan salat tarawih. Selanjutnya hari Sabtu yang kemarin, hari Sabtu yang lalu, 2 hari yang lalu tepatnya, itu kami mengikuti kajian sosialisasi dari pimpinan pusat Majelis Tarjih dan Tajwid Muhammadiyah terkait hisab dan juga hasil hitungan tentang penentuan awal Syawal dan awal Dzulhijjah. Maka kemarin salah satu yang dibagikan itu adalah tentang, rencananya mau saya share di grup, tapi nanti pasti akan menimbulkan banyak sekali pertanyaan dan jawaban. Maka saya tahan dulu, setidaknya kita mencari satu kesempatan yang baik untuk menjelaskan masalah ini. Untuk 10 tahun ke depan itu sudah ada komparasi terkait dengan hasil penentuan awal Ramadan, awal Syawal dan juga awal Dzulhijjah. Maka dari tahun 1444 sekarang sampai dengan 1453, 10 tahun yang akan datang itu sudah ada datanya. Dan ini datanya itu dari 4 sudut pandang. Pertama dari Neomabins. Nah, ini kita insya Allah sudah paham semuanya kriteria penentuan awal bulan dari Mabins yang dipakai oleh pemerintah. Kemudian ada penentuan awal bulan atau pedoman hisab yang dipegang oleh Muhammadiyah. Kemudian ada pedoman hisab kalender Islam global Turki. Kemudian ada kalender Islam global Hijriyah atau kalender Islam Universe. 4 ini ternyata memiliki pedoman tersendiri. Dan 2 yang paling banyak itu adalah pedoman hisab yang dipegang oleh Muhammadiyah. Itu sama persis dengan kalender Islam global yang sudah ditentukan oleh Turki. Maka setidaknya dari data ini Bapak Ibu sebagai gambaran saja, kemungkinan besar, wallahu alam, nanti kita lihat pada 29 Ramadan, kemungkinan besar berdasarkan data ini lebaran warga Muhammadiyah dengan pemerintah itu berbeda. Kita akan melaksanakan salat Id pada hari Jumat, pemerintah akan melaksanakan salat Id pada hari Sabtu. Pertanyaan yang paling sering timbul adalah, apakah lantas dihukumi kita ini tidak taat kepada ulil amri, tidak taat kepada pemerintah, tidak mau satu titah, satu perintah dari pemerintah? Maka jawabannya sangat-sangat ilmiah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tahun ini 80% negara-negara muslim yang mayoritas Islam itu lebarannya hari Jumat. Saya ulangi, 80% negara-negara yang mayoritas muslim itu lebaran 1 Syawalnya itu jatuh pada hari Jumat 21 April. Makanya kalau dibilang kita anti pemerintah, kita balikkan lagi, ati Allah wa ati Rasulullah ulil amri minkum ini, makna ulil amri saja kita harus menelaahnya lagi. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Maka data ini insya Allah akan kita cari satu forum tertentu untuk kita bahas. Yang kedua adalah malam ini malam 27. Maka saya menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya, 1 malam ini saja kita tinggalkan dulu urusan dunia dan benar-benar fokus beriktikaf kepada Allah. Karena dari semua pendalilan yang dijelaskan oleh para sahabat, yang dijelaskan oleh para mufassir,
yang dijelaskan oleh para pensyarah hadis, yang paling mendekati malam yang berkenaan dengan Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Walaupun memang Allah berkehendak mungkin sudah terjadi malam 21 kemarin, malam 23, malam 25, masih ada malam 29, maka setidaknya malam hari ini kita benar-benar tinggalkan dulu urusan dunia, benar-benar fokus beribadah kepada Allah. Maka kesempatan Lailatul Qadar yang paling besar itu dari narasi yang disampaikan oleh orang-orang yang alim itu terjadi pada malam hari ini. Maka kita harap bisa meninggalkan satu malam saja untuk kita bisa beriktikaf fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, selanjutnya saya ingin menyampaikan, ini juga saya sudah menyimak dari hari pertama, ini belum tersampaikan, dan kita sisa 3 hari lagi dalam melaksanakan puasa, yaitu terkait tentang tuntunan melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah atau zakat fitri. Maka kita mulai yang pertama, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalilnya insyaallah kita sudah hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyampaikan, "Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Disuruh ambil harta yang kita punya untuk bisa mensucikan kita dan membersihkan diri kita. Kemudian di dalam hadis juga sudah disampaikan, di antara pilar ditegakkannya agama Islam itu adalah menunaikan zakat. Selanjutnya, sejarah zakat ini sama dengan sejarah Ramadan di tahun kedua Hijriah. Dimulai dari kita mengubah arah kiblat, kemudian ada syariat zakat, ada syariat puasa, ditambah dengan syariat perang pada tahun yang sama. Kemudian, hukuman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat itu besar, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Setidaknya ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 180. Bagaimana Allah menggambarkan orang-orang yang sangat bakhil itu nanti akan mencekik dirinya sendiri. Di dalam hadis juga bagaimana nanti harta yang tidak mau kita keluarkan itu akan menjadi ular yang kepalanya itu meneteskan banyak racun untuk menyakiti orang-orang yang tidak mau mengeluarkan harta. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya, dan ini fakta sejarah, Abu Bakar adanya perang Riddah melawan orang-orang yang murtad, salah satunya adalah karena mereka tidak mau menunaikan zakat. Mereka keluar dari Islam, tidak mau menunaikan zakat, dan juga mereka sudah tidak mau melaksanakan salat. Kemudian, zakat dalam Islam itu ada 2. Ada zakatun nafs atau disebut dengan zakat fitri, yang kedua disebut dengan zakat mal. Nah, zakat mal ini kalau kita berpegang pada sekarang itu yang paling kontemporer, zakatnya Yusuf Qaradawi. Beliau mengungkapkan ada 9 jenis zakat mal, tapi kita skip, kita lewatkan. Kemudian kita fokus di zakat fitri. Penyebutan yang benar itu zakat fitrah atau zakat fitri, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita melihat kepada hadis, maka semua redaksi hadis itu menyebutkan dengan istilah zakatul fitri atau zakatul fitri. Tidak ada redaksi yang menyampaikan zakat fitrah. Lantas, apakah tidak boleh menyebutkan zakat fitrah? Boleh-boleh saja. Hanya saja yang lebih tepat itu disebut dengan zakat fitri. Yang kedua, siapa para muzakkinya? Orang yang harus menunaikan zakat ini. Maka, sudah sangat jelas, orang yang harus menunaikan zakat itu adalah laki-laki ataupun perempuan, muslim-muslimah, dewasa maupun anak-anak. Mereka wajib menunaikan zakat. Bahkan ada ulama yang mengatakan bayi dalam janin pun itu harus dibayarkan zakatnya. Tapi pendapat ini tertolak. Dan ditolak karena memang tidak sesuai dengan ketentuan nas. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan liyunfik zu sa'atin min sa'atih. Ini mengeluarkan harta yang kita punya. Maka makna zu sa'ah di sana adalah kemampuan seseorang untuk membayarkan zakat bagi anggota keluarganya. Baik, maka dalam kasus tertentu Bapak Ibu, contoh anak-anak panti asuhan, fakir miskin yang memang nggak mampu bayar zakat, maka mereka tidak diwajibkan bayar zakat. Tapi mereka mustahik zakat. Mereka bukan muzaki, mereka mustahik zakat. Anak-anak panti tidak perlu ketua panti cari dana supaya bayar zakat untuk mereka, nggak usah, karena mereka posisinya bukan muzaki tapi mustahik zakat.
Nah, kemudian ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, intinya ada beberapa inti. Salah satunya ini, berapa takaran yang harus kita keluarkan untuk membayar zakat? Tadi sore saya ngobrol sama Pak Wa saya, beliau termasuk yang mengurus zakat di Manasah Kota sana. Saya tanya, Pak Wa berapa bayarnya? Ada Pak Wa saya? Hadir nggak ya? Saya tanya ke beliau, katanya di sana takarannya 3 kilo. Maka di majelis tarjih itu sudah ditetapkan, dan tadi sebelum kita berbuka puasa saya telepon ke Yogyakarta, ke Lazis Jogja. Saya tanya berapa takaran kita untuk bayar zakat. Masih sama, yaitu takarannya 2,5 kg, 2,5. Kemudian saya langsung telepon ke Basnas, sama. Bapak Ibu kalau nggak percaya sekarang coba buka HP, kemudian ketik saja takaran zakat Basnas. Basnas juga sama, yaitu takarannya 2,5 kg. Lazis juga 2,5 kg. Kemudian saya telepon kakak kelas saya yang di Lazis Musinjai di Sulawesi. Tadi juga saya telepon, saya tanya, Mas berapa takaran zakat di sana? Sama, 2,5 kg. Kemudian adalah zakat ini dikeluarkan bentuknya apa? Karena di dalam redaksi itu adalah dikatakan di sini, kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqtin aw sa'an min zabibih. Maka dikeluarkan zakat ini dari makanan pokok kita. Pertanyaannya adalah, ketika ini dikeluarkan bentuknya seperti apa? Di dalam hadis itu Nabi SAW mengatakan, zakatul fitri tuhratan lis-sha'im minal lagwi wa rafas wa tu'matan lil masakin. Ada kata tu'mah di sana. Maka pertanyaannya, pemaknaan kata tu'mah ini apa? Yaitu memberi makan fakir miskin. Maka para pensyarah hadis itu memahami ada 3. 1, tu'mah itu bentuknya adalah makanan siap saji. Yang kedua, tu'mah itu makanan mentah dari makanan pokok. Yang ketiga, tu'mah itu pemanfaatan dari makanan pokok, atau bahasa mudahnya sekarang kita sebut dengan istilah uang. Dan lagi-lagi sama, saya cek di Basnas. Basnas itu mengizinkan mengeluarkan zakat dengan uang. Dan di website Basnas sudah disampaikan, itu SK dari Ketua Basnas nomor 7 tahun 2023, untuk zakat yang ditasarrufkan dalam bentuk uang, itu ketentuannya adalah 45.000 per jiwa. Tapi Bapak Ibu digaris bawahi, ini SK Basnas berlaku untuk masyarakat yang tinggal di Jakarta. Sama halnya dengan di Lazismu Jakarta tadi. Saya tanya, berapa Mas di Jakarta takaran kalau kami mengeluarkan dalam bentuk uang? Beliau mengatakan, kalau di Jakarta dalam bentuk uang zakat dikeluarkan, angkanya 45.000 per jiwa. Jadi 2,5 kilo kalau diuangkan itu 45.000. Lalu tadi saya telepon yang ke Jogja, saya tanya sama Mas Imam, beliau takmir Masjid Baitur Rahman di sana. Saya tanya, Mas berapa ketentuan di Jogja? Beliau mengatakan di Jogja kita bayarnya 2,5 kilo itu kalau diuangkan 32.500. Berarti lebih murah di sana. Kemudian yang di Sinjai tadi, kakak kelas saya telepon, Mas berapa di sana? Beliau mengatakan kalau kami di Sinjai itu angkanya 40.000 per jiwa. Makanya tadi sore saya ketemu sama Bang Farhan, Lazis kita di Kota Luxembourg. Saya tanya, Bang berapa takaran kita? Tapi ternyata qadarullah Lazis kita belum menghandle atau belum mengakomodir tentang zakat ini. Makanya semoga ini kedepannya bisa menjadi salah satu PR kita, supaya kalau mengeluarkan zakat ini kita sudah tahu harus dikemanakan zakat yang kita keluarkan. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau diuangkan harganya sekitar itu. Kita balik lagi, kenapa hitungannya itu 2,5 kg? Maka kalau mau dibahas isi buku ini Bapak Ibu, ini pembahasan 2,5 kg itu diambil, kenapa tidak 3 mayoritas di Aceh? Itu di sini Imam Al-Mawardi, beliau mengambil contoh ukuran 1 sok di Irak.
ada contoh 1 sa' di Mesir, ada contoh 1 sa' di Madinah. Dan semuanya itu beda-beda. Sehingga ketika 1 sa' ini diambil di Indonesia dan kita makanan pokoknya bukan kurma, bukan gandum, bukan keju, tapi beras, maka diambil kesimpulan di Indonesia ditetapkan kadar zakat fitrah itu adalah 2,5 kg. Dan ini pun Bapak Ibu masih sangat lebih. Saya sampaikan intinya saja. Zakat fitrah diwajibkan 1 sa' yang terdiri dari tamar, zamid, jamid, zabib, dan gandum serta yang sejenis dengannya. Kemudian yang kedua, berat 1 sa' gandum itu sama dengan 4 mud, sama dengan 5/3 ritil. Ritil ini apa? Kalau kita jelaskan panjang lagi nanti. Atau sama harganya itu dengan 685,71 dirham. Atau 2,1737,7 gram. Atau angkanya 2,1,74 kg. Itu kalau 1 sa' gandum. Sedangkan 1 sa' beras itu adalah 4 mudnya sama dengan 2,752 liter, atau angkanya itu adalah 2,072 kg. Yang artinya kalau kita bulatkan, hitungan zakat beras berbeda dengan gandum, berbeda dengan kurma, kita itu angkanya 2,1 kg saja, Pak. Itu udah paling standar sedikit, paling sedikit standarnya segitu. Maka kalau kita mau menambahkan supaya berhati-hati, majelis tarjih itu membulatkan menjadi 2,5. Dalam artian apa? Kita sudah lebih 4 gram. 2,1 itu paling minimal, kita menjadikan 2,5. Maka kalau kita menjadikan 2,8 itu udah sangat berlebih. Apalagi kalau dijadikan 3 kg, itu jauh lebih banyak lagi. Mohon maaf, kenapa kita ngambilnya 2,5? Kadang-kadang Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, ada fakir miskin. Dia itu kepingin keluarin zakat. Daripada dia dibebani itu dengan 3 kg, angka 2,5 saja itu sudah lebih, itu maka malah lebih baik untuk dia. Ini masalah takarannya. Kemudian kita balik lagi, masalah bentuknya. Apakah kita mau mengeluarkan dengan bayarnya itu dengan beras atau dengan uang? Maka di sini kalau mau disampaikan versi singkatnya saja Bapak Ibu. Maka para ulama itu ada banyak pendapat terkait masalah mengeluarkan zakat dalam bentuk uang. Ada yang langsung mengatakan itu haram. Kenapa? Karena tidak pernah dipraktekkan pada masa Nabi SAW. Biasanya ini teman-teman yang sangat tekstualis. Adapun Abu Hanifah, beliau berpendapat boleh membayar dengan uang. Alasannya adalah pertimbangan kebutuhan masyarakat itu sudah berbeda. Ini kata Abu Hanifah. Ulama-ulama lain yang membolehkan itu ada Imam Abu Thawr, kemudian Umar bin Abdul Aziz, Hasan al-Basri, Abu Ishaq, Atha, dan juga Mu'adz bin Jabal. Ini ada hadisnya semuanya. Kalau Bapak Ibu mau nanya nanti kita sampaikan, nggak bisa kita sampaikan sekarang. Kemudian yang paling kontemporer itu Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan boleh, bahkan dianjurkan bayar zakat itu pakai uang. Maka di Muhammadiyah, warga Muhammadiyah sekarang lebih banyak bayar zakat itu pakai uang daripada pakai beras. Kenapa? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alasan pertama kata Yusuf Qaradawi, hari ini orang bertransaksi dengan uang. Kenapa pada masa Nabi tidak bayar zakat pakai uang? Beliau mengatakan pada masa Nabi perputaran uang itu belum stabil, sehingga bayarnya pakai beras. Yang pertama. Alasan yang kedua, beliau mengatakan nilai utilitas, nilai kegunaan daripada uang itu lebih besar daripada beras. Contohnya gini Bapak Ibu, fakir miskin itu bukan nggak punya beras, tapi mereka nggak punya lauk buat makan, Pak. Fakir miskin itu bukan nggak punya beras, tapi mereka, mohon maaf, mereka juga kepingin seperti kita, lebaran kepingin pakai baju baru. Fakir miskin itu bukan nggak punya beras, mereka nggak punya gas, nggak punya minyak goreng untuk masak lauk. Bahkan untuk masak nasi itu saja, beras fitrah yang kita keluarkan, itu mereka nggak punya token listrik. Maka kasus yang paling sering terjadi adalah ketika fakir miskin dikasih beras, apa yang dilakukan? Berasnya dijual lagi.
Contohnya gini, kita beli beras yang 3 kilo lah, kita katakan standarnya orang Aceh. Harganya kita bilang, ini contoh saja, harganya 50.000 per orang untuk 3 kilo itu. Kita beli beras 3 kilo, satu orang 50.000, kita kasih ke fakir miskin, menunaikan zakat. Maka oleh fakir miskin, dia punya beras di rumah stok, dia cuma nggak ada lauk. Apa yang dia lakukan? Beras yang kita beli dengan harga 50.000 tadi, diambil oleh dia, dijual balik. Kita beli 50.000, karena dia tangan kedua, dia jual balik, harganya jadi 40.000. 10.000-nya terbuang. Kenapa nggak dari awal kita kasih saja langsung 50.000? Nilai manfaatnya jauh lebih besar. Nah, maka di sini ulama-ulama kontemporer, bahkan Basnas sendiri itu sekarang nggak apa-apa, lebih bagus itu mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, karena nilai manfaatnya jauh lebih besar. Maka ini analogi sederhana kenapa kita di Muhammadiyah itu menganjurkan bayar zakat itu menggunakan uang. Kemudian Bapak Ibu, ini sebagai penutup, distribusi zakat. Zakat itu boleh didistribusikan bahkan selesai Idul Fitri, sholat Id. Jadi selama ini kan kita berpikir pokoknya zakat itu harus ditasarufkan sebelum sholat Id. Maka ini sudah diperbaiki oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Pemaknaan di dalam mentasarufkan itu adalah bisa sepanjang tahun. Kemudian bentuk pentasarufannya adalah tidak semata-mata kita kasih uang kepada fakir miskin, bisa juga kita berikan dalam bentuk modal usaha. Kalau sekarang dia fakir miskin, dari uang zakat yang kita kumpulkan, kita berikan untuk menyekolahkan anaknya, membuka usahanya, maka kedepannya dia bukan fakir miskin lagi, tapi dia menjadi muzaki. Bukan mustahik zakat, tapi muzaki. Ini indahnya bagaimana konsep Islam berkemajuan. Nah, Bapak Ibu, sebagai penutup, pada masa Umar bin Abdul Aziz, ini salah satu khalifah yang paling luar biasa pada masa dinasti Umayyah. Kalau masa dinasti Abbasiyah itu Harun ar-Rasyid. Maka dicatat dalam sejarah, dan ini fakta. Masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, zakat itu Pak udah nggak ada yang terima. Kenapa? Karena saking makmurnya masyarakat pada saat itu. Maka beliau termasuk yang mengizinkan bayar zakat itu pakai baju. Jadi bukan pakai beras, pakai baju, kemudian pakai uang. Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Kalau masyarakat pada saat itu ngasih gandum semuanya, ngasih kurma semuanya, Baitul Mal itu penuh, busuk semua itu. Maka Umar bin Abdul Aziz perintahkan, kalau minta zakat sama penduduk, minta aja baju atau minta uang, diberikan kepada fakir miskin. Nah, ini alasannya tadi. Pada masa beliau itu ketika ambil zakat, datang gedor-gedor pintu warga untuk ngasih, itu warganya pada bilang, jangan ngasih ke saya sudah cukup, saya mampu, cari orang lain. Maka pada saat itu udah gak ada lagi fakir miskin. Dan tercatat dalam sejarah, gara-gara Umar bin Abdul Aziz bingung, pengurus ambil zakat itu datang ke Umar bin Abdul Aziz ke kantornya, lalu mereka bilang, wahai khalifah, itu Baitul Mal isinya masih penuh loh. Dan ketika kami bagi zakat, gak ada yang mau terima lagi, karena semuanya makmur. Apa yang harus kami lakukan? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ambil kurma, gandum, zakat yang ada di dalam Baitul Mal, bagikan kepada masyarakat kita, dan katakan kepada mereka supaya menuangkan kurma atau gandum itu di atas atap-atap rumah mereka, bukan dibuang. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Agar burung-burung yang kelaparan bisa makan dari gandum yang kita tebarkan di atas atap. Dan beliau menutup dengan mengatakan, biar orang-orang di luar Islam tahu, kalau di negara Muslim bahkan burung pun gak ada yang kelaparan. Jadi gandum, kurma dan sebagainya ditasarufkan, udah nggak ada yang diterima, nggak ditasarufkan, busuk semuanya. Sama Umar bin Abdul Aziz ditaruh di atap gedung, ditaruh di atap masjid, ditaruh di atap rumah warganya, supaya burung-burung bisa makan gratis. Luar biasa kan Pak ya? Nah, kita hari ini yang kaya pun sok-sok miskin supaya dapat zakat. Nah, ini perbedaannya. Langsung tulis di depan pintu itu, keluarga tidak mampu, padahal moto oleh heboh, tapi keluarga tidak mampu, maunya semuanya dia terima. Ini perbedaannya. Maka kalau seandainya zakat kita atur sedemikian rupa, insya Allah kemakmuran yang pernah dirasakan pada masa Umar bin Abdul Aziz itu juga bisa kita rasakan saat ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya tahu ini masih belum clear, masih belum jelas,
Karena biasanya ini kita butuh waktu yang sedikit panjang, tapi ini waktunya cuma 15 menit saja. Maka insya Allah nanti ketidakpuasannya kita akan bahas di lain kesempatan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.